Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, dan kita berdoa agar kita dijauhkan dari kedustaan-kedustaan yang disebarkan oleh para pendusta dari kalangan orang-orang yang suka mendongengkan berita-berita dusta hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, yang dilakukan oleh seorang kiai, ngaku-ngaku kiai tapi sukanya berdusta gitu. Tentu ini dengan sebuah berita, tapi saya bacakan dulu sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Itu ayat peringatan tersebarnya berita-berita dusta tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi saya kaitkan dengan peristiwa kedustaan yang disebarkan oleh seorang tokoh, orang yang ngaku-ngaku ulama, orang yang ngaku-ngaku kiai tapi suka berdusta. Kenapa saya katakan suka berdusta? Nah, tadi saya konfirmasi langsung kepada cicit Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Haji Haris Darmawan, yang kebetulan beliau ada di Brunei Darussalam. Ini berkaitan dusta yang disebarkan oleh Idrus Ramli terkait dengan Muhammadiyah ya. Saya membaca ini, ada berita yang dibuat oleh sebuah, yaitu Popules Jakarta. Entah ini ya, dibuat hari Selasa 1 Maret 2022, yaitu 2022, jam 13.57 WIB postingnya itu. Jadi berarti 1 Maret itu, kalau sekarang bulan Mei, sudah 2 bulan yang lalu dilakukan ini. Apa ini? Sebuah kesengajaan ya, sebuah kesengajaan yang dilakukan antara Idrus Ramli dan Popules Jakarta. Dia menyebutkan begini beritanya: pendakwa Kiai Haji Idrus Ramli menyampaikan pendapatnya tentang Muhammadiyah saat menceritakan sejarah berdirinya. Idrus Ramli mengatakan bahwa dalam sejarah Muhammadiyah lebih banyak memiliki kader Wahabi. Tidak seperti Nahdlatul Ulama. Jadi dia itu membenturkan dengan Nahdlatul Ulama yang lebih banyak kiainya. Jadi jangan marah ya kalau nanti juga dibegitukan, dikecil-kecilan, gak usah marah orang-orang NU itu ya. Hal itu diketahui lewat video dari kanal YouTube Fakta Menarik TV yang diunggah pada Sabtu, yaitu 12 bulan 2 2022. Berarti bulan Februari tanggal 12. Dikatakan di dalamnya itu, nah ini yang dikutip dan disebarluaskan oleh YouTube, yang tentunya YouTube ini tidak pernah mengecek, YouTube ini tidak pernah mau ngecek asal menyebarkan terlibat skandal penyebaran berita palsu yang dilakukan oleh Idrus Ramli. Ini benar-benar sebuah
keteladanan yang tidak baik yang dapat mengundang permasalahan di tengah-tengah umat karena menebar bibit-bibit permusuhan, menebar bibit-bibit kedustaan, selalu berbicara dusta hanya demi untuk golongannya sendiri. Nah, ini. Jadi berdirinya Muhammadiyah, katanya, berdirinya Muhammadiyah ini pendukungnya kan para habaib dulu di Jakarta yang mendanai. Itu dananya dari para habaib, ungkap Idrus, yang sok tahu. Nah, umat Islam di Jakarta dulu punya organisasi namanya Jamiatul Khair. Nah, lanjutnya, ia juga mengungkap bahwa pada masa penjajahan Belanda, organisasi tersebut ingin membuka cabang di Jawa Tengah. Nah, jadi ini nanti kita konfrontir dengan cerita yang sesungguhnya. Apa sama dengan yang diceritakan oleh cicit Kiai Haji Ahmad Dahlan? Akan tetapi hal itu tidak bisa direalisasikan karena Jawa Tengah dan Yogyakarta sedang marak kristenisasi. Nah, itu lagi. Idrus mengatakan pada masa penjajahan Belanda akan membuka cabang di Jawa Tengah. Tapi karena Jawa Tengah, Jogja marak kristenisasi, sama Belanda enggak boleh. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi lokal namanya Muhammadiyah. Dan sama-sama saja itu untuk melawan kristenisasi. Bohongnya di sini gitu. Ini bohongnya Idrus Ramli yang sok tahu. Setelah Ahmad Dahlan meninggal dunia, Idrus menyebut kalau kader Muhammadiyah banyak yang dekat dengan Wahabi. Nanti kita konfrontir ya. Kemudian setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, lama-kelamaan karena di Muhammadiyah itu nggak seperti di NU. NU kan banyak kiainya. Iya, dukun bisa jadi kiai di NU itu. Jadi kemudian setelah Kiai Ahmad Dahlan ini wafat, lama-kelamaan karena Muhammadiyah itu nggak seperti di NU katanya. NU kan banyak kiainya. Di Muhammadiyah tidak mau gila dengan pangkat kiai, itu loh. Saya kasih tahu saja. Karena banyak pondok, sehingga di Muhammadiyah kader-kadernya banyak yang dekat dengan Wahabi. Ini ketololannya Idrus Ramli. Oleh karena itu, Idrus menyampaikan bahwa Muhammadiyah lama-lama mengalami penggeseran menjadi Wahabi. Ini ketololannya lagi. Ia menjelaskan akhirnya terjadi pergeseran sedikit demi sedikit Muhammadiyah itu menjadi Wahabi. Di kalangan Muhammadiyah Wahabi internal mereka itu tidak seragam. Ada Wahabi radikal, ada Wahabi moderat, ada Wahabi liberal. Itu kebohongan Idrus Ramli yang disebarkan oleh antek-anteknya ya, yang bekerja sama. Mereka itu membuat skandal konspirasi untuk menyebarkan kedustaan tentang sejarah Muhammadiyah. Itu saya katakan, itu adalah konspirasi kedustaan yang dilakukan Idrus Ramli CS dengan antek-anteknya yang berusaha mengadu domba antar Muhammadiyah dan NU. Kita itu perlu mewaspadai orang seperti Idrus Ramli. Siapakah Idrus Ramli yang sebenarnya ini? Apakah dia memang benar seorang kiai atau pendusta itu? Karena nyebarnya dusta melulu gitu, kerjanya itu. Nah, itu ya. Jadi kita katakan lagi di sini, mari kita konfrontir dengan kisah dari cicit Ahmad Dahlan. Ini ada gambar cicit Ahmad Dahlan, saya tadi dikirimin, yaitu dikirimi fakta berkaitan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mari kita dengar baik-baik. Ini kisah Ahmad Dahlan ya. Biar kenal Muhammadiyah, bukan kenal dari Idrus Ramli si pembohong itu gitu. Selama periode sebelum tahun 1878, nah ingat ya, seperti yang kita ketahui, Muhammad Darwis belajar pada ayahnya sendiri, berarti masih muda. Ya, berarti masih muda itu. Kalau 1878, karena lahirnya beliau yaitu sekitar tahun 1862 kalau tidak salah. Nah, Muhammad Darwis belajar pada ayahnya sendiri, Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji penghulu Masjid Sultanain Nitikan dan kemudian menjadi khatib amin di Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat. Jadi Hadiningrat. Jadi beliau di situ tinggalnya, belajar kepada ayahnya sendiri.
Dan ayahnya adalah kiai penghulu masjid Sultonain Nitikan, dan kemudian menjadi khotib amin di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tuh kisahnya. Kemudian periode 1878 periode 1880 Muhammad Darwis belajar ilmu nahu kepada Kiai Haji Muhsin dan ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Saleh, belajar Quran dan hadis. Nah, jadi kiainya yang disebut cuma Muhammad Saleh Darat saja ya. Padahal ini banyak gurunya. Biar tahulah orang-orang tidak seperti kedustaan yang disebarkan oleh Idrus Ramli itu. Jadi Muhammad Darwis belajar ilmu nahu kepada Kiai Haji Muhsin dan ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Saleh, belajar Quran dan hadis kepada Kiai Haji Muhammad Fadil, penghulu hakim qadhi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, ayah dari Siti Walidah yang menjadi istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Haji Muhammad Nur, kakak dari Siti Walidah, ayah dari Syekh Bakir Al-Jogjawi yang menjadi mufti besar di Mekah, putra Kiai Haji Muhammad Fadil, dan Kiai Haji Abdul Hamid yang pondoknya di kampung Lempuyang Wangi, Kadipaten Pakualam. Nah itu ya, jadi Kadipaten Pakualam. Itu kisah perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu dari tahun 1878 sampai 1880 ya, 1880. Pada periode 1880-1883 Muhammad Darwis mundok di Langitan belajar ilmu fikih kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan Termas, kemudian kepada Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Ya, ini Soleh Darat ya. Itu baru Kiai Soleh Darat ini adik ipar dari kakeknya Muhammad Darwis. Jadi adik ipar dari kakeknya Muhammad Darwis, menantu dari Kiai Haji Murtada, kakek buyut Muhammad Darwis atau kakek buyutnya Muhammad Dahlan sendiri. Selain ke Langitan dan Semarang, juga menimba ilmu kepada Kiai Haji Said, Raden Ngabehi, Sosro Sugondo, dan Raden Widana di Wojosiwoyo. Setelah itu, ketika umur 18 tahun, yaitu 1883, Muhammad Darwis dikirim ke Mekah itu pada usia 15 tahun. Nah itu periode 1883-1888 belajarnya ilmu hadis kepada Syekh Abdullah At-Tarmasi, kakak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Tarmas. Coba ini belajarnya belajarnya ini dari saudaranya sendiri lebih banyak, karena memang kakaknya juga adalah seorang yang hebat, Tarmasi itu. Jadi ilmu hadis kepada Syekh Abdullah At-Tarmasi. Mungkin kalau istilah At-Tarmidi ya bukan bukan At-Tarmidi. Jadi At-Tarmasi kakak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Tarmas. Ilmu qiraat kepada Syekh Muhammad Ami Al-Madani dan Syekh Abu Bakar Asyatta. Nah, coba kita lihat. Belajar juga kepada Syekh Muhammad Jamil Jambe sebelum Syekh Jamil Jambe pulang ke Bukit Tinggi. Lah coba lihat riwayatnya Syekh Muhammad Jamil Jambe itu, bagaimana beliau itu. Jadi ini sudah memang itu Idrus Ramli ini, makanya saya bilang Idrus Ramli ini sok tahu sejarah, tapi sejarahnya mengada-ngada gitu. Suka bohong gitu. Jadi kemudian dikatakan belajar ilmu pengobatan, mengatasi racun kepada Syekh Hasan. Ya, Syekh Hasan. Kemudian belajar ilmu falak kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu ceritanya. Jadi di Mekah tidak cuma satu guru tapi banyak, dan nama Ahmad Dahlan sebagai pengganti nama Muhammad Darwis adalah pemberian dari Syekh Abu Bakar Asyatta. Biar tahu itu. Selain itu, selama di Mekah juga banyak berintegrasi dengan beberapa ulama
salah satunya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, ini nggak disebutkan ceritanya, ini salah satunya ya. Karena kalau kita tahu Syekh Nawawi Al-Bantani ini lahirnya kalau tidak salah tahun yaitu 1813 seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya ya. Periode ke Mekah ketiga yaitu tahun 1902-1905, itu periode ke Mekah kedua. Selain membawa misi rahasia dari Sultan Hamengkubuwono ke-7, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendalami ilmu fikih ke Syekh Saleh Bafadhal, Syekh Said Yamani dan Syekh Said Babusil, mendalami ilmu hadis kepada Mufti Syafi'i, memperdalam ilmu falak kepada Syekh Muhammad Hasan Asy'ari Al-Bawiyani. Kalau melihat Al-Bawiyani berarti itu dari Bawian, kalau nggak salah di Gresik itu ya, Al-Bawiyani. Kalau kata orang Malaysia itu Boyan mungkin, itu benarnya, itu orang Malaysia bilang begitu. Memperdalami ilmu qiraat kepada Syekh Ali Misri Mekah. Dalam mengemban misi dari Sultan, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga banyak balada dengan para ulama-ulama kita yang bermukim di sana seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Haji Muhammad Faqih, Mas Kumambang, Kiai Haji Mas Abdullah, juga mempelajari gerakan pembaharuan di Mesir dan Mekah. Wah, itu jadi bahkan pernah dulu itu memang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu dalam buku sejarah yang ditulis oleh Najib Burhani ya, itu memang pernah terjadi guyon antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ente kalau pulang ke Indonesia nanti jadi Wahabi. Jadi ini loh dua orang sosok yang ada di Mekah ketika itu. Nah, ketika berhaji tahun 1914, ketika berhaji dengan Nyai Ahmad Dahlan dan putri bungsu mereka nenek saya. Nah, nenek saya ini maksudnya yaitu siapa tadi? Kiai Haji Haris Darmawan, sekaligus mengantarkan putra kedua mereka Sirad Dahlan ke Mekah. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan Muhammad Rashid Ridha. Oh, tuh kan. Atas bantuan perantara keponakan Nyai Ahmad Dahlan yang saat itu sudah menjadi mufti Mesir di Mekah, yaitu Syekh Bakir bin Nur Al-Jukjawi. Jadi interaksinya memang interaksi yang memang sudah orang-orang keraton seluruhnya itu yang banyak di Mekah. Hanya di sini ada yaitu Ali Misri, Kiai tadi Syekh Ali Misri Mekah, kemudian yang kedua itu Muhammad Rashid Ridha Mesir itu. Atas bantuan perantara keponakan Nyai Ahmad Dahlan yang saat itu sudah menjadi mufti besar di Mekah, yaitu Syekh Bakir bin Nur Al-Jukjawi. Itu masih keluarganya Ahmad Dahlan semua. Pada waktu itu salah satu menjadi mufti besar di Mekah yaitu Syekh Bakir bin Nur Al-Jukjawi, yaitu siapa tadi? Keponakan Nyai Ahmad Dahlan. Masih ada kaitannya semua famili itu di Mekah gitu. Itu yang membesarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau melihat rinciannya dari seperti itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memang luar biasa pengetahuannya, sehingga membawa pembaharuan. Itu juga yang mempengaruhi cara berpikir Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi tidak benar kalau kemudian itu tadi itu mendapatkan biaya dari Habib. Yang benar itu mendapatkan biaya dari kesultanan, yaitu Hamengkubuwono VII ketika itu, yaitu Sultan Sugih, namanya itu Sultan Sugih. Itu yang kalau kita baca dalam sejarah. Di sini yang dilakukan memang pembaharuan sebagai bukti ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menyampaikan kebenaran-kebenaran ketika itu sempat dikafirkan oleh kelompok Islam tradisional. Mungkin saja cikal bakalnya Aswaja Indon itulah yang kelak menjadi Idrus Ramli itu. Ya,
Jadi kalau kita ingin memahami agama itu, jadi musolanya itu sempat dibakar oleh mereka-mereka yang mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, sewaktu ke Banyuwangi itu dicegat di jalan. Bahkan diancam akan dibunuh kalau melangsungkan perjalanan ke Banyuwangi. Jadi itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan berita-berita palsu sebagaimana yang disampaikan dan digembor-gemborkan oleh Idrus Ramli. Tujuannya tidak lain dia supaya menjadi orang terkenal dengan menciptakan kebohongan di nasional ini gitu, berlabel nasional. Tujuannya apa dia? Mencari apa gitu? Kalau bukan kebohongan apa lagi yang disampaikan? Karena dia itu asalkan ada cerita disampaikan saja gitu. Tidak membaca sejarah secara tuntas, dan sejarah Muhammadiyah saja dirubah-rubah. Dan apa maunya dia itu kemudian mengacak-ngacak Muhammadiyah gitu. Apa suaranya supaya dengar orang pusat itu orang pandai, bukan seperti Idrus Ramli. Orang-orang pusat itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Orang-orang pusat itu mengerti agama, keilmuan, tidak seperti Idrus Ramli. Orang-orang Muhammadiyah itu tidak mudah tergoncang jiwanya. Kalau Idrus Ramli kan memang desa, nggak tahu apa-apa dia itu. Keluaran pesantren gitu. Jadi kalau keluaran pesantren tidak punya wawasan akademisi, ya seperti Idrus Ramli itu asal ngomong gitu. Jadi itu kalau kita mau berbicara agama sekarang. Nah, didasarkan kepada peristiwa seperti ini jelas ya, apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli itu adalah buhtanun azim, kebohongan yang besar yang sangat membahayakan umat Islam. Jadi kalau mau dirinci, peristiwa-peristiwa pembakaran musola itu luar biasa. Siapa itu? Kelompok tradisional itu yang melakukannya. Jadi kelompok tradisional mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa gitu. Sampai ditakfiri mereka dulu itu. Jadi kelompok Aswaja Indon masa lalu itu takfiri. Bahkan menghalalkan darah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba siapa? Wahabi atau Aswaja Indon yang takfiri ini? Sampai menghalalkan darah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ini kalau mau membaca sejarah gitu. Jadi di sini yang perlu kita itu luruskan pemahaman sejarah. Jangan seenaknya membuat sejarah menuduh Muhammadiyah yang tidak gitu. Muhammadiyah itu berangkat dengan kearifan. Muhammadiyah itu berangkat dengan intelektual. Bukan bertujuan mengacak-ngacak kelompok orang lain. Memiliki standar di dalam memahamkan agama. Ya kalau Muhammadiyah dituduh Wahabi, Aswaja itu kuburion, mau dikatakan kuburion gitu. Pemuja kuburan gitu. Jadi janganlah mencari masalah sebagai seorang ulama kiai itu, jangan asal keluar dari mulutnya gitu. Tetapi pikirkan akibatnya. Jangan mudah menuangkan kebencian kepada kelompok-kelompok. Ini benci beneran ini kalau saya lihat caranya berbicara itu. Sejak saya mengenal Idrus Ramli lewat YouTube sampai sekarang ini bertahun-tahun, omongannya cuma fitnah. Itu loh. Ini yang tentunya perlu diluruskan. Ini dari saya. Mudah-mudahan orang seperti Idrus Ramli itu bertobatlah dalam menyebarkan kedustaan-kedustaan besar itu. Apalagi dia ngaku-ngaku kiai, ngaku aswaja lagi. Masa aswaja kerjanya dusta gitu? Ya bukan saja ini, tapi saya tidak ingin menyalahkan NU apa? Karena orang-orang NU sendiri oleh Idrus Ramli dihabisin, dikata-katain yang tidak gitu. Sampai menciptakan ya NU garis lurus dengan beranggapan bahwa NU selain Idrus Ramli itu bengkok semuanya. Makanya saya tidak mau membawa kelompok lain, karena sudah Idrus Ramli bukan saja Muhammadiyah yang dinilai, NU saja itu organisasinya sendiri saja dibegitukan, apalagi organisasi orang lain gitu ya. Jadi orang yang cerdas itu tidak akan mudah lah itu membohongi umat. Kalau cuma ingin mencari ketenaran, jangan menjual organisasi orang lain. Apalagi beritanya tidak valid, palsu gitu. Ini dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.